Federico Gatti dan Andrea Cambiaso dikabarkan bermasalah dengan Thiago Motta. Ketegangan di ruang ganti Juventus semakin mencuat setelah tim tersingkir dari Coppa Italia akibat kekalahan dari Empoli. Federico Gatti dan Andrea Cambiaso kini disebut sebagai dua pemain yang memiliki hubungan kurang harmonis dengan pelatih Thiago Motta. Kekalahan tersebut semakin memperburuk situasi di skuad Juventus, terutama setelah Mattia Perin menekankan pentingnya finish di 4 besar Serie A demi kembali ke Liga Champions musim depan. Namun, setelah pertandingan, Motta secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya, menyatakan bahwa para pemain tampil di bawah ekspektasi dan memiliki sikap yang kurang baik. Situasi ini memperkuat spekulasi bahwa Motta tengah kehilangan kendali atas ruang ganti. La Gazzetta dello Sport sebelumnya melaporkan bahwa Dusan Vlahovic adalah salah satu pemain yang paling bermasalah dengannya. Kini, laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Gatti, yang sempat dipercaya sebagai kapten, mengalami penurunan peran dan hampir tidak dimainkan dalam sebulan terakhir. Bahkan, posisi Gatti dalam hierarki kapten tergeser oleh Weston McKennie. Selain Gatti, Andrea Cambiaso juga dikabarkan berselisih dengan Motta, meskipun keduanya pernah bekerja sama saat sang bek bermain di Bologna. Gatti adalah pemain pertama yang mengenakan ban kapten musim ini, tetapi dalam beberapa pekan terakhir ia bahkan tidak masuk pertimbangan. Sebaliknya, McKennie lebih sering dipilih, tulis Gazzetta. Hubungan naik turun terjadi hampir dengan semua pemain, termasuk Andrea Cambiaso, yang sebelumnya merupakan salah satu anak didik Motta sendiri. Lanjut laporan tersebut. Ketegangan ini semakin memicu spekulasi terkait masa depan Motta di Juventus, terutama jika tim gagal mencapai target mereka musim ini. Biaya yang harus dikeluarkan Juventus jika memecat Thiago Motta. Musim 2024-2025 menjadi ujian berat bagi Thiago Motta di Juventus. Sejak awal musim, ekspektasi tinggi dibebankan kepadanya, tetapi hasil yang diraih masih jauh dari harapan. Juventus telah gagal dalam 3 kompetisi besar musim ini, yakni Supercoppa Italiana, Liga Champions, dan Coppa Italia. Saat ini, mereka berada di peringkat keempat Serie A, tertinggal 8 poin dari pemuncak klasemen, Inter Milan. Performa yang kurang memuaskan membuat Motta mendapat banyak kritik. Berbagai rumor menyebutkan bahwa posisinya bisa terancam jika tidak ada perbaikan signifikan. Menurut laporan Tuttosport, Juventus harus menyiapkan dana sekitar 20 juta euro atau sekitar 337 miliar rupiah, jika ingin memberhentikan Motta, termasuk kompensasi untuk staf pelatihnya. Motta menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun pada musim panas lalu, yang baru akan berakhir pada Juni 2027. Jika Juventus mengambil langkah pemecatan lebih awal, mereka harus menanggung beban finansial yang cukup besar. Meskipun demikian, Direktur Olahraga Cristiano Giuntoli menegaskan bahwa Motta tidak dalam ancaman pemecatan untuk saat ini. Namun, tekanan tetap ada, dan sang pelatih harus segera meningkatkan performa tim. Manajemen Juventus, termasuk Presiden Gianluca Ferrero dan CEO Maurizio Scanavino, telah mengadakan pertemuan darurat setelah kekalahan mengecewakan dari Empoli di Coppa Italia. Motta sendiri mengakui kesalahan dalam laga tersebut dan bahkan mengkritik penampilan para pemainnya, menunjukkan bahwa situasi di klub masih jauh dari stabil. Manchester United pertimbangkan pertukaran Antony dengan Dusan Vlahovic. Manchester United menghadapi masalah ketajaman di lini depan musim ini, dengan hanya mencetak 33 gol dalam 27 laga Liga Primer. Manajer baru, Ruben Amorim, kemungkinan ingin meningkatkan kualitas serangan tim pada bursa transfer musim panas, tetapi keterbatasan anggaran bisa menjadi kendala dalam rekrut pemain berharga tinggi. Salah satu pemain yang dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford adalah Dusan Vlahovic dari Juventus. Menurut laporan Manut News, United berpeluang merekrut penyerang berusia 25 tahun itu melalui skema pertukaran. Kontrak Vlahovic bersama Juventus masih berlaku hingga Juni 2026, tetapi dengan negosiasi perpanjangan yang mandek, ia dikabarkan tersedia dengan harga sekitar 29 juta pound. Di sisi lain, Juventus dilaporkan tertarik pada Antony, yang saat ini dipinjamkan ke Real Betis. Winger asal Brasil itu tampil cukup impresif dengan mencetak 3 gol dan memberikan 2 assist dalam 6 pertandingan. Mengingat performa Antony yang lebih baik di Spanyol, United mungkin mempertimbangkan untuk melepasnya dan mengurangi kerugian dari pembelian mahal mereka sebelumnya. Pertukaran dengan Vlahovic bisa menjadi solusi yang menguntungkan bagi kedua klub. Vlahovic sendiri bergabung dengan Juventus dari Fiorentina pada Januari 2022, tetapi belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi. Meski demikian, ia tetap dianggap sebagai striker berkualitas dengan torehan 14 gol di semua kompetisi musim ini. Keunggulannya dalam duel fisik dan penempatan posisi yang baik bisa menjadi aset berharga bagi United, terutama dengan performa Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee yang masih belum konsisten. Selain mendapatkan penyerang baru, kesepakatan pertukaran ini juga dapat membantu United menghemat anggaran untuk memperkuat sektor lain. Klub saat ini membutuhkan tambahan bek tengah, gelandang bertahan, serta sedang mempertimbangkan opsi penjaga gawang baru menyusul penampilan kurang meyakinkan Andre Onana. Sebagai bagian dari perombakan skuad, United dikabarkan telah melakukan kontak awal dengan Joan Garcia, kiper muda Espanyol yang sedang menarik perhatian banyak klub Eropa. Juventus pertimbangkan pelatih baru, De Zerbi masuk daftar pengganti Thiago Motta.
Spekulasi mengenai perubahan kepemimpinan di Juventus kembali mencuat menjelang akhir musim 2024-2025. Meskipun Thiago Motta baru beberapa bulan menangani tim, posisinya disebut belum sepenuhnya aman. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Juventus telah memasukkan Roberto De Zerbi sebagai salah satu kandidat jika Motta harus angkat kaki dari Turin. Rumor ini menguat setelah Bianconeri tersingkir secara mengejutkan dari Coppa Italia oleh Empoli, tim papan bawah Serie A. Meskipun Direktur Juventus, Cristiano Giuntoli, sebelumnya menyatakan dukungan terbuka untuk Motta, kegagalan di Coppa Italia diyakini meninggalkan kekecewaan mendalam di kalangan manajemen klub. Selain De Zerbi, sejumlah nama lain juga masuk dalam daftar calon pelatih Juventus, termasuk Antonio Conte, Gian Piero Gasperini, Igor Tudor, dan Roberto Mancini. Kini, De Zerbi yang sedang menangani Marseille semakin santer dikaitkan dengan kursi kepelatihan di Turin. Menurut laporan terbaru Gazzetta, Juventus mulai memantau kinerja De Zerbi di Liga 1. Meskipun ia masih terikat kontrak dengan Marseille hingga 2027, ketertarikan Bianconeri terhadap mantan pelatih Sassuolo dan Brighton tersebut tetap besar. Saat ini, Marseille berada di peringkat kedua Liga 1, terpaut 13 poin dari pemuncak klasemen, PSG. Keberhasilannya membawa tim ke papan atas Liga Prancis semakin mengukuhkan reputasinya sebagai pelatih dengan pendekatan taktik modern yang menarik minat banyak klub elit Eropa. Bagi Juventus musim ini dipenuhi ketidakpastian, harapan akan kebangkitan di bawah Thiago Motta perlahan luntur akibat inkonsistensi hasil. De Zerbi kini menjadi sosok yang bisa membawa perubahan dengan gaya permainan menyerang yang progresif. Namun, Juventus bukan hanya mencari pelatih dengan filosofi menarik, hasil konkret tetap menjadi faktor utama dalam menentukan siapa yang akan menduduki kursi panas di Turin. Giorgio Chiellini mengenang momen kontroversial di laga melawan Real Madrid. Giorgio Chiellini kembali mengenang insiden kontroversial yang terjadi dalam pertandingan Liga Champions 2018, di mana Juventus tersingkir setelah menghadapi Real Madrid. Dalam pernyataannya kepada wartawan pada setelah menghadiri acara di Universitas Luis, Roma, mantan bek Juventus itu mengakui bahwa saat itu emosi menguasainya. Wasit asal Inggris, Michael Oliver, mendapat kritik tajam dari para pemain Juventus baik di dalam maupun di luar lapangan. Salah satu momen yang paling diingat adalah ketika Chiellini berteriak "Anda bayar" kepada pemain Real Madrid, mengisyaratkan dugaan ketidakadilan dalam keputusan wasit. Saya telah melakukan beberapa kesalahan yang membuat saya malu, termasuk insiden dengan wasit Oliver atau bahkan Rizzoli, ujar Chiellini, dikutip dari Tuttosport. Saya menyadari bahwa saya tidak bisa bertindak seperti itu, saya harus mencoba memahami dan membantu wasit karena mereka juga manusia seperti saya. Chiellini meninggalkan Juventus pada musim panas 2022 dan mengakhiri karirnya di MLS bersama LAV, di mana ia juga sempat menjabat sebagai direktur klub. Saat ditanya apakah ia berencana kembali ke Los Angeles suatu hari nanti, ia memberikan jawaban penuh makna. Saya meninggalkan sebagian hati saya di sana. Saya tidak tahu kapan, tetapi saya pasti akan kembali, ungkapnya. Saat ini saya ingin menstabilkan keluarga saya di Turin, namun saya tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke sana di masa depan.